ini bagus suaranya ini, Wah. Halo Sultan. Halo, selamat malam. Malam. Silakan. Pak Mas. Ini Islam apa Kristen? Islam. Ya, silakan. Kalau mau bertanya silakan. Kalau mau menjelaskan Al-Quran silakan. Biar kami tercerahkan. Saya mau dengar eksistensi ketuhanan Yesus. Siap. Silakan. Enggak mau dengar dari Abang menjelaskannya. Ya. Ya, eksistensi ketua itu Bapa di surga, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Yang saya tanya bukan isi kitab Mas, yang saya tanya eksistensi ketuhanan Yesus. Ya, kan itu sudah saya jelaskan. Eksistensi ketuhanan Yesus itu apabila dia bersama-sama dengan Bapa. Kalau dia tidak bersama-sama dengan Bapa, maka dia adalah manusia. Sekarang Yesus sudah di sorga, maka dia ada. Yang mana Bapa itu, yang mana Yesus itu, Bang? Yang mana Yesus? Ya, Bapa itu adalah yang pemilik daripada firman. Silakan. Kalau Yesus? Firman. Yesus itu adalah firman, Bapa itu adalah pemilik firman dan pemilik roh. Silakan. Yang lahir itu siapa? Yesus atau Bapa? Ya, yang lahir itu firman yang menjadi manusia. Ayatnya Yohanes 1 ayat 14. Dan yang menghidupkannya adalah roh. Maka dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari perawan Maria. Silakan. Ketika dia lahir, apakah itu Bapa atau Yesus? Ya, ketika dia lahir itu adalah Yesus, firman yang menjadi manusia, dan manusia itu diberi nama Yesus. Jadi Tuhan Allah itu yang mana? Bapa di sorga tetap di sorga. Berarti terpisah-pisah. Yesus lain, Bapa di surga lain lagi. Maksudnya seperti itu, Ya. Mas. Ya, ketika Yesus di bumi ya terpisah. Tetapi Yesus dan Bapa adalah satu. Ada perbedaan antara Bapa dengan Tuhan Allah? Ya ada. Bapa bukan firman, Bapa bukan Roh Kudus, tapi Bapa adalah roh ya. Perhatikan, beda nanti itu kujelaskan. Firman bukan roh, roh bukan firman. Sama dengan manusia. Tubuh saya ini adalah Rudi Yohanes, suara saya ini adalah suara Rudi Yohanes, roh saya adalah roh Rudi Yohanes. Tapi suara saya bukan tubuh saya, suara saya bukan roh saya. Tetapi ketika suara saya keluar, Bapak dengar, pasti ada Rudi Yohanesnya utuh dan pasti ada rohnya. Itu selalu berbarengan. Jadi kenapa saudara Kristen nama Tuhan Yesus kalau terpisah itu Tuhan Allah lain, Yesus lain, kenapa dia menyebut Tuhan Yesus? Ya, kami menyebut Tuhan Yesus karena Yesus sekarang sudah bersama-sama dengan Bapa. Maka terpenuhlah Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Jadi kata Mas tadi antara Tuhan berbeda ketika dia Tuhan Allah ya, itu betul. Di surga. Betul. Jadi Tuhan Yesus itu saat dilahirkan berarti dia jadi manusia bersama ya. Bapa, begitu? Bukan bersama Bapa, dia bersama Maria lah lahirnya. Bersama Maria. Jadi disebut ya. Tuhan itu kenapa Tuhan Yesus disebut? Ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Mungkin Anda mau bertanya, bagaimana sih kebersamaan firman dengan Yesus? Saya bisa membuat perumpamaan. Nama Bapak siapa? Sultan apa ini? Sultan Maha Jenar.
Ya, Bapak bernama Sultan Mahesa Jenar. Bapak tidak hadir di hadapanku. Yang hadir adalah suaramu. Suaramu itu selalu kubilang, ya Sultan Mahesa Jenar. Kenapa aku memanggil suaramu dengan Sultan Mahesa Jenar? Seolah-olah suaramu itu adalah manusia. Karena suara itu berasal darimu. Karena suara itu sekarang bersama-sama denganmu. Silakan. Jadi suara Yesus itu apa? Firman. Suara Bapa di sorga itu firman. Firman itu adalah Yesus. Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Berarti Tuhan Allahnya di surga. Antara Yesus dengan Tuhan Allahnya itu beda-beda, terpisah-pisah maksudnya ya. Waktu di bumi ya. Tetapi sekarang sudah kembali kepada yang punya firman. Yesus sekarang kan sudah di sorga. Agak bingung ya? Ya, Bapak wajar bingung. Nah, sekarang saya tanya dulu Bapak. Tuhan yang Bapak inginkan itu seperti apa kira-kira? Tuhan tidak bisa kita inginkan karena Tuhan dia telah ada. Dia wal awalu wal akhiru. Dia sudah ada dari dahulu sampai terkemudian. Ya. Menurut Bapak, Tuhan Bapak itu kapan ada? Istilah kapan itu diarahkan kepada makhluk yang lemah. Istilah kapan itu dia berhajat kepada ruang, berhajat kepada waktu, berhajat kepada zaman. Sedangkan zat Sang Maha Pencipta itu wal awalu wal akhiru. Dialah yang terdahulu dan dialah yang terkemudian. Jadi tidak ada istilah pertanyaan kapan dia ada. Kan seperti itu yang saya paham menurut akidah saya. Boleh saya tahu siapa Tuhan Bapak? Jadi maksudnya Abang dulu yang menjelaskan eksistensi ketuhanan Yesus. Saya tadi sudah panjang menjelaskan. Pertanyaan saya sederhana, siapa Tuhan Bapak? Tuhanmu siapa? Itu aja lah. Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Allah SWT itu nama apa dia dirinya? Itu nama mutlak. Ya, siapa yang memberi nama itu? Allah itu sendiri. Sesuatu yang dicipta. Loh, kan yang memberi Allah. Bukan. Loh, terus? Jadi kalau Anda mau mengkoreksi hal seperti itu nggak akan nyambung karena yang memberitahu namanya kepada manusia setelah makhluk itu ada. Nama itu sudah ada sebelum ada manusia. Zat. Apakah zat itu punya nama? Ya, Allah SWT. Siapa yang memberi nama itu? Tidak ada istilah pertanyaan siapa memberi nama itu. Yang memberi nama itu maksudnya, saya adakan. Dengar dulu. Ya. Maksudnya begini, Mas. Setelah makhluk ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, baru dia memberitahu namanya. Bukan dalam pengertian ketika dia memberitahu namanya, saat itu dia memberi namanya. Bukan seperti itu. Nama dia itu adalah sifat. Sifat dia itu bukan mensifati, dia disifati. Nama itu sudah ada, sama juga wal awalu wal akhiru. Dia yang terdahulu dan dia yang terkemudian. Ya. Makanya berarti Allah SWT itu nama atau gimana? Itu dari sisi menyebut namanya, nama mutlak zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya itu adalah sifat. Ya. Mana lebih dahulu hadir? Zat atau nama? Zat atau Allah SWT? Mana lebih dahulu hadir? Sama. Wal awalu wal akhiru. Beda Tuhan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un amantu billah. Dengar dulu. Kalau makhluk menurut akidah kami itu, kalau yang namanya makhluk, dia punya sifat. Sifatnya makhluk itu, dia berhajat kepada sifat, mensifati. Sedangkan zat Tuhan itu disifati. Arti disifati memang sudah ada. Tidak diberi namanya, memang sifatnya. Nama dia itu nama mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wal awalu wal akhiru. Oke. Ya seperti itulah. Ya. Berarti nama Allah itu adalah Alfa dan O yang tidak berawal dan tidak berakhir ya. Sama dengan zat itu, begitu ya. Berarti
kehadiran nama itu sudah melekat di dalam zat atau bagaimana? Sifat itu, sifat. Sifat dengan zat itu. Berarti Ya, Allah sifat. itu sifat. Bukan Allah itu sifat. Allah, nama Allah itu sifat. Oh, nama Allah sifat. Namanya sifat. Nama sifat. Berarti nama Allah juga kan ada 20 sifat. Berarti nama Allah 20. Oh, itu dengar dulu Mas. Itu kan nama mutlak. Nama mutlak dia cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Nama Yang sifat 20? itu tak terbatas dia karena sifatnya sempurna. Kan Yang ada seperti 20 itu. sifat. Apakah 20 sifat itu tidak mutlak? 20 sifat itu tidak mutlak. 20 sifat itu orang belajar tingkat dasar dulu yang dia harus melaksanakan, harus dia tahu ke-20 sifat itu supaya ibadahnya sah. Tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala itu tiada batas. Ya, kalau Anda katakan sifat itu tidak mutlak, artinya bisa hilang. Oh, bukan maksud tidak mutlak itu bisa hilang. Arti mutlak di situ itu mutlak tingkat dasar orang harus mengetahui sifat 20 terlebih dahulu supaya dia sah melaksanakan ibadah itu secara syariat Islam. Ya, baik. Berarti sifat itu hanya untuk syariat ya. Bukan 20 itu. Oh, maksud Anda tanya apakah mutlak dia disifati sama Allah? Begitu? Ya. Ya, yang 20 itu loh. Yang ya, 20 itu apakah harus ada di dalam diri Allah? Itu bukan harus. Kalau sifat yang 20 itu bukan harus, wajib itu. Arti wajib beda dengan wajib secara syariat. Wajib hakikat itu lain. Yang tidak barang-barang yang tidak barang-barang yang tidak dimasukkan akal manusia, bahwa barang itu tidak ada sama Tuhan, berarti pasti ada, wajib ada. Oke, bergampangnya gini, coba sebutkan satu sifat Allah. Saya ingin tahu. Dua aja, tidak usah banyak, tidak usah 20, dua aja. Tidak saya kok eksistensi ketuhanan Yesus belum Abang jelaskan dengan lengkap gitu maksudnya. Tidak, coba dua sifat itu aja, coba jelaskan kepada saya. Dua aja sifat. Wujud artinya ada. Ya, wujud bukan artinya wujud seperti ada. Wujud manusia. Ya, saya tidak bilang seperti wujud manusia, penting wujudnya ada. Artinya bilang wujud bahasa Indonesia ada arti dia berbentuk. Nah, dia kalau berbentuk bahasa Arab itu bisa diartikan dia berbentuk, bertempat, dan berarah. Bisa diartikan juga dia arti wujud itu adalah ada. Dia tidak ada mesti. Kan karena ada itu karena berwujud kan, kalau nggak berwujud tidak ada. Oh, itu kan sama akal. aja artinya. Itu ilmu akal. Itu ilmu akal. Ada dengan berwujud beda. Oke. Ya oke, nggak apa-apa. Yang kedua. Kidam. Apa artinya kidam? Kidam. Kidam itu apa? Terdahulu. Oke. Sekarang saya tanya Bapak. Andai kata dari 20 itu, katakanlah hilang satu. Apakah dia masih tetap dinamakan Allah SWT?
mustahil hilangnya, tak mungkin hilang. Kalau hilang dia itu bukan Tuhan. Ya, saya setuju. Jadi kalau ada hilang satu artinya 19, dia bukan, mungkin dia Tuhan orang lain. Begitu kan? Iya, tapi Ya. bukan berarti. Dengar dulu. Bukan ya abang tanya itu sifat 20. Tapi dalam Islam patokan sifatnya bukan 20. 20 itu tingkat dasar orang belajar, wajib diketahui 20 dulu. Supaya Ya. secara Allah Subhanahu wa taala itu tiada terbatas, banyak sekali. Siap. Sifat hilang, dia bukan Allah SWT. Setuju ya? Setuju, memang seperti itu. Ya, berarti saya katakan bahwa Allah SWT itu tergantung kepada sifatnya. Bukan tergantung. Itu yang salah. Terus? Karena Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala itu dia bukan mensifati tapi disifati. Arti disifati, dia sudah memang ada sifat. Tapi kalau ngapain dia punya sifat kalau nggak butuh? Ngapain dia punya sifat kalau tidak butuh? Tadi Anda bilang kalau hilang satu sifat yang 20 itu bukan Allah. Membutuhkan kepada sifat itu bisa saja hilang karena sifat itu bukan dia punya, diberikan oleh Tuhan. Bisa jadi sewaktu-waktu dicabut. Tapi kalau disifati, dia tidak membutuhkan sifat. Sifat itu sudah memang ada dalam dirinya. Ya, apakah Allah membutuhkan wujud? Gimana? Apakah Allah SWT membutuhkan wujud? Dia tidak butuh kepada wujud, tapi wujud ada. Wujud dia itu tetap ada. Karena disifati. Berarti dia butuh wujud kan? Biar ada eksistensinya, dia butuh wujud kan? Biar ada keberadaannya kan? Bukan begitu maksudnya. Allah Ta'ala yang Anda tanya, apakah dia butuh kepada wujud? Kan itu pertanyaannya kan? Ya. Ya kan? Jawaban saya, wujud itu kan sifat. Allah Ta'ala tidak butuh kepada wujud, tetapi wujud dalam diri Allah Subhanahu wa taala sudah, karena dia disifati. Ya, dia ada. Ya, berarti dia butuh wujud dong. Kalau nggak butuh wujud artinya nggak ada, kamu bilang kan? Karena wujud artinya ada. Itu lain pemahamannya, Bang. Oh, lain. Kalau wujud itu kan sifat, kalau Allah Subhanahu wa taala itu dia disifati. Dia tidak membutuhkan kepada sifat, tapi sifat ada dalam dirinya, tidak perlu ditanya apa itu dia tak butuh. Siap. Ku lewatkan aja itu. Sekarang aku tanya, pernah baca surah 28 ayat 30? Tidak pernah baca, coba abang yang baca, saya mau dengar. Siap, aku bacakan bahasa Indonesianya ya, karena jangan, bahasa Arabnya aku tidak bisa. Jadi bahasa apa? Bahasa asli kalau Al-Quran, karena terjemahan dengan asli itu beda. Oke. Suara 28 ayat 30 kamu bacakan, saya bukakan layarnya sebentar. Enggak, abang yang baca dulu, saya nggak pernah baca dulu. Iya, makanya kamu baca di layar, saya nggak pandai bahasa Arab. Kalau nggak pandai bahasa Arab, gimana mau ambil Al-Quran, abang? Nah ini nih, kau juga nggak pandai bahasa Arab ya? Jangan-jangan nggak pandai. Bukan nggak pandai bahasa Arab, saya ayat itu tak pernah baca. Terus, dulu matanya bagaimana dengan bahasa Arab. Ini nih. Ya ini nih, aku nggak tahu bacanya gimana nih. Kau baca nih, ini. Kan tinggal baca aja. Di layar tahu sudah baca nampak? dengan tulisan huruf Latin kayak gitu, nggak tahu baca. Abang aja yang baca biar saya jelaskan kalau saya bisa. Oke, ini nih bahasa Arabnya ini nih. Ini nih, mulai dari sini. Nggak jelas pun di sini. Nah ini ku dekatkan lagi. Nggak jelas, abang baca. Kan tadi kan abang bilang ayat itu. Coba abang baca dulu, tanya sama saya. Masa saya yang baca? Oke. Jadi aku baca. Aku aja baca bahasa Indonesianya. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, ya, diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebat, hai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Menurutmu, itu ada ucapan, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.
kalimat ini keluar dari mana? Di sini ada pilihan. Api, lembah sebelah kanan, sebatang pohon, atau dari sebidang tanah. Silakan jelaskan kepada saya. Ini. Abangku sayang. Ya. Itu surat apa, abangku sayang? Surah 28 Al-Qisas. Jadi kan tadi kan abang minta abang mau baca. Sekarang abang baca terjemahan dengan saya. Ya. Nah, jadi kalau mau comot ayat suci Al-Quran itu harus disertai dengan tafsir. Tak boleh seperti itu. Ya, tafsir. Kubukakan tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Buka. Kenapa? Tafsir Ibnu Katsir ya. Boleh, ya. buka. Ya, ini firman Allah SWT, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Maksudnya yang sedang berbicara kepadamu ini adalah Tuhan semesta alam, yang maha berbuat terhadap apa yang dikehendakinya. Tiada Tuhan dan tiada Rab selain Dia yang maha tinggi, lagi maha suci dari kemiripan dengan makhluknya dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Ya. Kemudian ayat ini kalau melihat tafsir panjangnya, itu kita buka di surah 19 ayat 52. Ya, 19 ayat 52. Ini sama ini. Dikatakan begini. Dan kami telah memanggil dari sebelah kanan Gunung Sinai dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap, ya. Maka kita lihat tafsir Ibnu Katsir bilangnya begini. Yakni yang ada di sebelah kanan Musa saat ia pergi mencari nyala api. Ya. Dari api yang dilihatnya itu, ia melihat ada nyala api, maka ia pergi mencarinya. Maka ia menjumpai nyala api itu berada di sebelah kanan gunung Tur, yakni sebelah barat di tepi lembah. Lalu Allah mengajak bicara langsung dengannya, menyerunya serta mendekatnya. Maka Musa bermunajat kepadanya. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada Ibnu Bashishar, telah menceritakan kami Yahya Ibnu Katan, telah menceritakan kepada ini semuanya. Dan kami telah mendekatkannya kepada kami waktu ia bermunajat kepada kami, bahwa Nabi Musa didekatkan kepadanya hingga ia dapat mendengar guratan suara kalam. Hal yang sama telah dikatakan Mujahid. Nah, nanti kamu baca saja. Dah pernah baca belum? Tak pernah ya? Oke. Sekarang aku kembali ke surah 28 tadi ya. Ayatnya yang ke-30 tadi. Nah, ini. Silakan kamu cari terjemahannya apa ya. Bisa nggak kamu terjemah kepada saya? Kalau di sini dikatakan di bahasa Indonesia, tafsir Kemenak, setelah berpesan kepada keluarganya, berangkatlah Nabi Musa, maka ketika sampai tempat yang dilihatnya sebagai sumber api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon yang tumbuh di sebidang tanah yang diberkati. Panggilan itu adalah, sungguh aku yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Allah. Tidak ada yang patut disembah selain aku, Tuhan pencipta, pemelihara dan pengawal seluruh alam. Pernah baca enggak? Saya tak pernah baca, cuman yang saya tak pernah baca itu yang maksud yang mau abang tanya yang mana? Bukan PR, saya jadi bingung. Yang mau ditanyakan sebenarnya tafsir setahu saya tidak ada bahasa Indonesia. Ya, makanya nanti kamu jelaskan kepada saya setelah kamu baca. Ya, kalau ya, kamu belum jelas, oke. Sekarang kamu tanya karena saya lah. Karena Al-Quran itu, abang, dia tidak bisa langsung dijabarkan secara tekstual. Memang kami pakai tafsir semua. Iya. Karena di situ kan banyak bahasa balaghah, bahasa kinayah. Ya, tidak bisa kita maknai secara tekstual. Ya. Nah, beda dengan Alkitab. Ya. Jadi, boleh saya tanya sedikit lagi, Mas? Tanya, silakan.
Tidak dilarang bertanya kalau di Jadi Kristen dari kawan-kawan kita yang Kristen itu, dia sering menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Ya. Apakah dia menganggap Yesus itu mutlak sebagai kembali kepada yang punya firman. Itu yang kembali kepada Bapa di surga? ya, yang punya firman. Itu dia sudah dibuatkan hari di Yesaya 55 ayat 11. Bapa dengan Tuhan Allah itu sama dia. Ya. Jadi Bapa dengan Tuhan Allah sama. Berarti Yesus saat dilahirkan dia sebagai manusia, yaitu firman untuk menembus dosa manusia, seperti itu. Ya, firman yang menjadi manusia, ya. Jadi Yesus itu apakah boleh dikatakan Yesus itu Tuhan Allah sendiri? Boleh. Ya. Dikatakan seperti itu. Kalau bicara tentang itu konsepnya lain, ya. Apakah bisa dikatakan Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri? Makanya aku bilang, Yesus yang di bumi itu bukan Tuhan Allah itu sendiri. Tapi sekarang Yesus bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dia kembali kepada firman. Diam di dalam diri Bapa. Maka firman adalah Bapa. Nah, itu. Kalau yang di bumi enggak, itu tetap daging menjadi firman menjadi daging. Berarti kalau dilahirkan itu dia manusia, jelas dia manusia biasa kan? Ya, manusia pembawa firman ya. Ya. Manusia pembawa firman kan? Ya, terus berarti kalau manusia pembawa firman sama juga seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan pembawa firman tetapi penerima firman. Bukan membawa, dia enggak membawa, yang membawa Jibril. Yang membawa Jibril, dia membawa kepada umat manusia. Tetapi kalau Yesus, ya. Dia tidak menerima dari Jibril, dia adalah firman itu sendiri. Mana ada Yesus menerima firman dari Jibril? Kau cari di kitab sucimu, ada enggak Isa menerima firman dari Jibril? Enggak ada itu. Baca surah Maryam, bahwa dia sudah diberi kitab, langsung lahir, brojol sudah bawa kitab. Nabi Muhammad itu menerima wahyu, dia dari malaikat Jibril, jelas. Maksud saya dia pembawa firman, dia ditugaskan untuk menyampaikan firman kepada umat manusia. Sisi bahasanya saja. Beda pembawa dengan penyampai. Kalau pembawa sejak lahir dia sudah mengerti firman itu. Kalau penyampai dia disampaikan di penerima firman, dia menerima dari malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. Kalau bukan Yesus itu tidak maksud begitu. Saya. Bukan itu maksud saya. Takwilnya saja berbeda. Jadi gini Bang, berarti Yesus itu dia tidak menerima firman dari Tuhan Allah. Enggak menerima lagi dia sebab dia adalah firman itu sendiri. Dia firman itu sendiri. Ya. Jadi firman itu sendiri bagaimana dia membawa kepada umat manusia kalau dia tidak terima katanya Tuhan Allah dengan Yesus itu berbeda? Ya. Kan sudah kujelaskan tadi, semua ucapan dia adalah firman Allah. Tapi dia kan manusia, dia terpisah-pisah, dia manusia. Ya. Tuhan Allah katanya di surga. Jadi bagaimana kan dia membawa atau diberikan oleh Tuhan Allah? Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Jangan dihilangkan firmannya. Oh, berarti firman Allah itu seperti manusia, dia mempunyai sifat lemah dia ya. Dia harus dilahirkan dari anak kecil menjadi besar, badannya tersusun oleh tulang dan daging, dia bisa bicara kan? Firman kok jadi tulang dan daging? Firman itu ucapan Tuhan, buah pikiran Tuhan. Tetapi dia menjadikan firman itu menjadi manusia. Makanya aku bilang ingat 3 fasa. Sebelum dia jadi manusia, dia adalah firman, gelombang suara. Gelombang suara. Pening ya, pening. Bukan Oke pening. lah, cukup. Bukan pening, enggak pening, Mas. Nah, enggak pening. Sekarang saya tanya Bapak, apa kira-kira yang sebentar, apa kira-kira yang membuat Bapak tidak terima Yesus adalah Tuhan? Ah, gitu biar cepat, biar gampang Bapak mengerti. Apa kira-kira yang membuat Bapak berat menerima Yesus sebagai Tuhan? Silakan.
Bukan berat. Atau menurut Bapak gini, Tuhan itu apa? Silakan definisikan biar kami dengar semuanya. Ajari kami. Kalau Tuhan itu kan laisa kamitslihi syai'un amantu billah. Kata Abang tadi bahwa Yesus dengan Tuhan Allah itu berbeda. Tuhan Allah itu di surga. Yesus itu dia tidak membawa firman karena dia memang firman itu sendiri. Kan begitu, tidak menerima. Tapi ya, itu oke. Biar lebih cepat kita berdiskusinya, makanya saya tanya, menurut Bapak, kriteria Tuhan itu apa? Sehingga Bapak begitu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Kriteria Tuhan yang benar itu, laisa kamitslihi syai'un amantu billah, tidak ada sesuatu yang serupa baginya Tuhan, baginya Allah. Kalau Yesus itu dilahirkan dia. Nah, dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, terus yang lain? Itu aja. Dia jadi manusia dia jadi manusia. Dia butuh makan, dia butuh minum, bahkan dia menikah juga, dia punya anak, seperti itu. Ya berarti kemudian itu bukan kalau begitu artinya bukan Tuhan. Bukan Tuhan dia. Oke, sekarang saya tanya, batu bisa makan enggak? Batu dia kan sama juga dengan makhluk, dia berhajat kepada bentuk, berhajat kepada tempat, berhajat kepada arah. Dari sisi itu dia sama. Makanya kalau mendefinisikan sesuatu itu lengkap. Misalnya Bapak bilang dia dilahirkan, maka dia tidak Tuhan. Oke, batu tidak dilahirkan. Apakah batu Tuhan? Kan tidak. Jangan muter-muter dulu lah, Mas. Gini maksudnya. Saya nggak mutar. Dengar dulu. Ya. Tuhan itu udah saya bilang, laisa kamitslihi syai'un amantu billah. Tidak ada sesuatu yang serupa baginya Allah, baginya Tuhan. Oke. Jadi yang serupa dalam apa? Coba jelaskan kepada kami. Karena semua yang Bapak bilang itu seperti manusia. Bapak bilang dia memiliki sifat, manusia memiliki sifat. Coba sebutkan apa? Belum lengkap, saya jelaskan. Dengar dulu. Saya bilang bahwa makhluk itu laisa kamitslihi syai'un amantu billah, tidak ada sesuatu yang serupa baginya Allah. Baik manusia, baik hewan, baik langit, baik pun bumi. Kalau makhluk itu dia membutuhkan bentuk, berhajat kepada bentuk, berhajat pada tempat, berhajat kepada arah. Sedangkan dia Yesus, dia berhajat pada tempat, dia berbentuk, dia punya arah. Sama juga seperti batu, dia makhluk, punya bentuk, punya tempat, punya arah. Kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un amantu billah. Tidak ada sesuatu yang serupa baginya Allah. Oke. Di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah bersemayam di ars. Ars itu kan tempat. Gimana sih? Itu istiwa, arti istiwa, maka harus buka tafsir dulu. Kalau bahasa Al-Qur'an itu tidak bisa diterjemahkan seenaknya kita sendiri, Bang. Arti istiwa itu dia menguasai ras, bukan bertempat. Secara tekstual, dia memang Tuhan beristiwa di atas aras. Arti istiwa itu bukan bertempat, tapi menguasai ras. Jadi Al-Qur'an itu punya 7 makna dia. Ada makna mansukh, ada makna muqayyad, ada makna munfasal, ada makna mutasyabihan, dan lain-lain. Kita bukan mempelintir ayat Al-Qur'an ketika ditulis oleh orang-orang. Dari dulu, dari masa Rasulullah SAW, Rasulullah mentafsirkan Al-Qur'an dia. Ya. Kemudian Allah berkata dia Maha mendengar. Apakah mendengar itu bukan seperti makhluk? Itu yang gagal paham. Jadi mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah saya katakan dia itu disifati. Kalau disifati dia mendengar, dia itu Maha mendengar, sedangkan kita mendengar karena takluknya sifat kudrah iradah Tuhan. Istilah takluk itu masuknya sifat kudrah iradah Tuhan, maka kita bisa mendengar. Hakikat kekuatan kita bisa melihat dan mendengar itu datangnya daripada Allah. Sekarang bisa enggak manusia mendengar suara Allah SWT? Beda. Allah Ta'ala tidak punya suara dia. Siapa bilang Allah punya suara? Dia berkalam-kalam. Dia punya kalam. Tapi kalam dia tidak bersuara, tidak berbentuk huruf. Mana dalilnya? Tetap jadi apa? Kalam itu apa kalam? Kalam manusia dan kalam Tuhan itu berbeda, bro. Ya, kalam Tuhan itu bagaimana? Ya, kalam Tuhan itu tidak bersuara dan tidak berbentuk huruf. Oke, coba 11 ayat 52, kau catat dulu.
Biar banyak coba PR-mu. Coba buka baca dulu Bang, baca dulu. Ya. Saya mau dengar. Ya, Siapa tahu Abang bisa mengajarkan Islam lebih mendalam lagi. Coba baca. Ya, surah 19 ayat 52 ya, aku bukakan. Aku bacakan bahasa Indonesianya aja lah. Nanti kau Jangan cari bahasa bahasa Indonesia, Arabnya. bahasa Arab lah. Kami tak pakai Nah, terjemahan. kalau aku bahasa Kami Arab nanti aku ditangkap polisi. Jangan kalau Apa? bahasa Arab kalau bahasa Arab nanti aku ditangkap polisi, dilaporkan. Karena untuk membaca Kenapa bahasa Arab, dilaporkan? ya harus berwudu, membacanya ini nggak bisa sembarangan. Dulu kan si MKC ditangkap kan karena baca sembarangan. Kubacakan ya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai. Dan kami dekatkan dia dan bercakap-cakap. Jadi Allah bercakap-cakap dengan Musa. Nah, kira-kira bercakap-cakap itu ada suara apa enggak? Yang bercakap siapa? Allah sama Musa. Silakan. Allah Subhanahu wa taala, dia bercakap dengan Nabi Musa itu bukan seperti bercakap antara manusia A dengan manusia B. Dia bercakap, dia dengan kalam dia itu sendiri diilhamkan kepada manusia. Jadi Musa nggak mendengar suara Tuhan di situ. Apa yang didapatkan Musa kok dia bisa menuliskan? Dia mendengar, tapi yang dia dengar itu secara ilham. Dengar dulu, nggak akan nyambung Abang. Sekarang apa enggak suara saya ke HP Abang? Ku dengar. Nah, apakah yang Abang dengar itu suara saya atau suara HP? Suara kamu lah, karena suara itu bersama-sama dengan kamu. Kalau Abang pecahkan HP Abang sekarang, apakah ada saya dalam HP? Ya masih ada, kalau HP-nya hidup, kau bersuara terus masih hidup. Dasarnya bahasa itu kan dari saya. Dasar ya, bahasa dari saya. Makanya Musa kok udah pintar. Kau yang pintar. Makanya Musa bercakap-cakap dengan Allah. Musa mengerti, ada mendengar suara dan Musa mengerti. Paham ya? Abangku. Berarti dasar kalam itu berasal daripada Allah, terilham dalam Musa, dalam telinga, dalam pikiran Musa, lalu Musa menulis apa yang dikalamkan oleh berupa apa di dalam pikiran Musa? Berupa pikiran kan? Artinya Allahmu masih bisa diterjemahkan Musa. Kok kamu bilang nggak bisa? Paham nggak yang saya bicara lewat HP? Paham. Abang dengar suara saya? Dengar. Tahu apa saya bicarakan? Tahu. Kau sedang mengutus sekarang. Karena kau sedang mengutus firman-Mu kepadaku. Kau mengutus suaramu kepadaku. Karena suaramu sedang bersama-sama dengan kau, maka aku mendengar suaramu dan kusebutlah namamu Sultan Mahajenar. Abang, suara saya yang Abang dengar, yang Abang paham, tapi saya tidak ada dalam HP Abang. Betul. Begitulah sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan ketika dia hadir di dalam pohon api, sema api. Tuhan tidak ada di sana, tetapi Musa mendengar suara Tuhan dan dia bercakap-cakap. Artinya Tuhan memakai tabir adalah pohon. Sekarang ku tanya kau, percaya nggak kau Tuhan bisa menggunakan pohon sebagai tabirnya untuk bicara sama Musa? Ini dulu kita jelaskan Bang, jangan lari kemana-mana dulu. Oke lah Pak, banyak yang ngantri ya, sudah nggak apalagi kulihat. Sudah apa besok lah? Ya benar semua yang Bapak bilang benar. Tapi Abang mereknya apa? Boleh saya tahu? Enggak tahu aku mereknya apa, banyak HP sini. Kalau Abang pecahkan HP Abang sekarang kan nggak ada saya dalam HP Bang kan? Yang Abang dengar suara saya kan? Tapi Abang paham kan? Selagi HP ini hidup, kau masih ada kalau kau bicara. Ya, begitulah pemahamannya Abang. Berarti malam ini Abang pintar. Mudah-mudahan Abang lebih pintar lagi ke depan. Ya, terima kasih ya Pak. Sampai jumpa. Salam sehat Bang. Salam sehat, makasih. Ya, kawan-kawan kalian lihat kan, sampai detik ini mereka tidak bisa mendefinisikan Tuhan mereka. Mereka sok-sok mendefinisikan. Tapi nggak bisa kawan. Apa itu Tuhan? Wah, dia tidak diperanakkan. Dia jadi manusia dan makan. Ya, batu kan tidak pernah diperanakkan jadi manusia. Batu kan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa yang semua dibilangnya. Apakah batu itu adalah Tuhan? Kan tidak. Wah, Tuhan tidak bisa didefinisikan. Buktinya Musa bisa mendengar. Bercakap-cakap. Dengan apa bercakap-cakap? Oh, bukan dengan suara, bukan tulisan. Terus apa? Pikiran. Musa memikirkan Tuhan.
Ya sama saja. Artinya kalau Musa memikirkan Tuhan, artinya semua karangan Musa. Orang berasal dari pikiran. Bro, itulah sebabnya di Bible dikatakan, jangan gunakan pikiranmu. Karena pikiran kita ini kan menguasai kita. Lawak ya, tapi sudahlah. Sampai kapanpun mereka tidak paham. Kusangka dia paham apa, baca Arab rupanya nggak bisa kawan. Ini sekarang Nasution. Halo Nasution, selamat malam. Wow, lama sekali. Masih undang terus. Kalau begini sinyalnya nggak bagus ya kawan ya. Dia belum naik-naik, belum bersuara. Yang ada undang. Oh ini nggak bisa, belum muncul di tempatnya itu. Aku ini di mana? Wah ini si Sor ini. Halo, aku ini di mana? Halo Pak. Halo Pak. Ya, selamat malam. Silakan. Iya. Aduh. Dengar, apa tuh? Ini aku tadi dengar debat abang tadi, lucu lah rasa itu. Diskusi ringan. Diskusi. Ya. Karena nggak memaksakan, ya kan? Iya. Ya. Cuma yang lucunya gini Bang, dia mengaku Tuhan itu tidak segambar, tidak serupa dengan makhluk, manusia. dengan dia. Tak ada yang serupa dengan dia gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang paling aku ada di pikiranku yang paling aneh nih Bang. Tidak ada yang serupa dengan dia. Dia ini siapa Bang? Iya. Nah, inilah dulu coba. Kan aneh. Sementara Tuhannya nggak bisa dijelaskan Bang. Tapi kok bisa dengan dia? Saya juga heran. Heran, betul. Katanya tadi kan Tuhannya nggak bisa digambarkan, tidak bisa dirasakan, diapailah, nggak bisa semua itu. Tapi kok tidak ada yang serupa dengan dia? Dia ini siapa gitu? Itu yang bingung aku gitu. Siap. Ya kan? Siapa lah si dia ini gitu. Sementara Tuhannya nggak bisa nggak bisa digambarkan gitu. Nah, tapi yang lucunya gini Bang, dia compare ke manusia kan. Ke manusia gitu, nggak bisa dilahirkan, nggak bisa makan minum katanya gitu. Ya berarti Bang bisa dikatakan Tuhan itu seperti benda gitu Bang, karena dia compare ke manusia gitu. Kenapa nggak di-compare ke setan Bang atau iblis? Lebih seru lagi Bang, sama-sama bisa dilihat. Siap, ya kan? siap. Ya. Kalau tadi di-compare sama iblis atau setan lebih mantap itu, karena nggak bisa dilihat gitu. Kalau di-compare-nya ke benda, katanya nggak bisa digambarkan. Kan aneh. Tapi dia menggambarkannya enggak? Iya, dia menggambarkan jadinya kan. Makanya bingung aku nengok mereka ini Bang, betul. Dan dia bilang dia bisa apa? Aku bilang dia bisa mendengar. Oh, mendengar itu enggak seperti itu. Ya seperti apa kan gitu. Pokoknya enggak seperti manusia. Ya seperti apa enggak bisa dijelaskan. Berarti Bang si Muslim tadi membilangkan gini Bang, lebih jago Musa Bang. Musa bisa mendengar suara yang nggak bisa didefinisikan manusia, tapi si Musa bisa. Berarti si Musa ini satu golongan sama si dia Bang. Iya. Cuma satu golongan yang bisa mendefinisikan Bang. Contoh Bang, contoh ya. Iya. Contoh ya. Dan hebatnya, terus. Contoh gini Bang, contoh. Kita ini kan sama-sama manusia Bang. Coba anjing sama babi bicara sama kita tahu nggak Bang? Nggak tahu. Ya sama hewan nggak tahu kan, harus sesama hewan Bang, baru tahu kan. Iya. Ya itulah. Makanya mereka pusing sendiri, biar aja lagi itu, apa boleh buat. Iya, nggak dipikir pakai logika. Ini klaim kami nih makhluk paling logika, jangan klaim bilang bicara logika. Kristen yang paling logika sebenarnya. Iya. Tuhan tidak, Tuhan berwujud katanya. Apa maksudnya wujud? Artinya ada. Ya ada karena berwujud. Nggak terima dia. Ya kalau nggak ada berarti nggak berwujud. Gitu. Ya,
Itulah Bang, ada katanya, ada kan. Nah, sesuatu yang ada, tetapi nggak bisa berwujud gitu kan. Nah ini apa? Apa ini? Ada tapi nggak berwujud. Kan setan lagi Bang ceritanya, kan setan jadinya. Biasalah. Orang-orang ini tak Iya, apa-apa jadi aja. kayak ibarat jadinya mengejek atau apa ya, memang kayak itu. Nggak bisa berwujud, nggak bisa makan minum, nggak bisa apa ya, setan lah. Nggak bisa dilihat juga setan. Nggak bisa dilihat. Iya Bang, jadi Gitu mau dimanapun definisinya yang dia tarik, pasti ada komperannya gitu Bang. Pasti ada perbandingannya dengan setan, dengan benda gitu. Bahkan Abang bilang tadi batu kan, nah itu kan terdiam dia. Batu nggak bisa beranak, nggak bisa diperanakan. Nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Nggak bisa minum. Iya. Sudahlah, nah, mereka yaudah, bingung. itu dulu Bang, mungkin ada yang lain. Oke, siap. Terima kasih Tor. Ya, mereka ini jadi orang yang bingung ketika bertanya tentang ketuhanan Kristen. Wah, garangnya bukan main. Begitu dibalikkan, bingung dia. Makanya tadi ada kutanya sama dia, apa sih yang membuat kau keberatan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Kan bingung sendiri dia kawannya. Mr. Abdul. Ya. Silakan Abdul. Selamat